Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Saiful Anwar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan ini melalui tatap maya. Perkenalkan, saya Cici Sri Melati sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya Ilma Sita Febrianti sebagai pemateri, Hetty Julianti sebagai pemateri, Listiana Anggraini sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi yang dipresentasikan. Pengertian penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan berimplikasi pada proses penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian pencapaian kompetensi oleh peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi. Maksudnya kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Lingkup penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Yang pertama itu ada penilaian sikap, yang kedua itu ada penilaian pengetahuan, dan yang terakhir itu ada pengetahuan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu bentuk penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama yaitu penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio ini merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap atau perilaku dan keterampilan. Yang keempat yaitu ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periode untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang keenam yaitu ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Yang kedelapan yaitu ulangan tingkat kompetensi. Ulangan tingkat kompetensi yang sering disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang kesembilan yaitu ujian mutu pendidikan kompetensi yang sering disebut UMTK.
UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang ke-10 yaitu ujian nasional. Ujian nasional yang selanjutnya yang sering disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Yang ke-11 yaitu ujian sekolah atau ujian madrasah. Ujian sekolah atau ujian madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional dilakukan oleh satuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian dipisahkan menjadi 3, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh unit satuan pendidikan, dan instrumen penilaian oleh pemerintah. Instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian ini berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan kompetensi peserta didik. Yang kedua itu ada instrumen penilaian oleh unit satuan pendidikan. Instrumen penilaian ini bisa berupa penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau juga madrasah dengan syarat sudah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas empirik. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian oleh pemerintah. Instrumen ini bisa berupa ujian nasional dengan syarat sudah memenuhi substansi, konstruksi, bahasa, validitas empirik, dan memiliki skor sebagai pembanding antar sekolah. Yang selanjutnya itu ada materi mengenai kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Yang pertama, kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas ditetapkan melalui rapat Dewan Guru bersama seluruh warga satuan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik juga dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, belum tuntas, dan sikap belum baik. Dan yang kedua itu ada kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Nah, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga lulus ujian sekolah seluruh muatan atau mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu perencanaan penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh satuan pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu penilaian. Yang pertama yaitu tujuan penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu acuan yang akan digunakan pada penilaian. Yang ketiga yaitu alat penilaian yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu jenis penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh satuan pendidikan. Yang pertama, belajar tuntas. Asumsi belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan mendapat waktu yang dibutuhkan dan bantuan yang tepat. Peserta didik yang tingkat belajarnya lambat perlu diberikan waktu yang lebih untuk pemberian materi yang sama dibandingkan peserta didik lainnya. 2. Autentik. Penilaian dikatakan autentik apabila siswa diminta untuk menampilkan tugas atau situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan yang esensial yang bermakna. 3. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan selama proses pembelajaran dan selesai pembelajaran melalui berbagai jenis ulangan. Adapun ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menggunakan teknik yang bervariasi. Teknik penilaian yang digunakan dapat berupa tertulis atau lisan. Unjuk kerja proyek produk, portofolio, pengamatan, dan penilaian diri disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dinilai. Teknik penilaian yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Berdasarkan acuan kriteria penilaian didasarkan pada tingkat pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tetapi pada kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan belajar minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing dengan mempertimbangkan kompetensi dasar yang akan dicapai, sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. KKM diperlukan agar guru mengetahui kompetensi yang belum dan sudah dikuasai secara tuntas. Selanjutnya yaitu pengolahan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Pengolahan penilaian. 1. Pengolahan penilaian yaitu ada 3 jenis. 1. Penilaian kompetensi pengetahuan, 2. Penilaian keterampilan, 3. Penilaian sikap. Yang kedua, program remedial. Contohnya, bentuk pembelajaran dapat berupa tes ulangan, tugas tambahan pembelajaran ulangan, pembelajaran mandiri, kemudian tes, belajar kelompok dengan bimbingan guru, belajar kelompok dengan bimbingan siswa yang telah tuntas. Yang ketiga, program pengelolaan, yaitu seperti pembelajaran tambahan di luar jam pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang lebih mudah dan cepat mencapai dalam penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan. Yang keempat, pelaporan penilaian hasil belajar. Laporan penilaian hasil belajar peserta didik dibuat sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua peserta didik atau wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan penilaian hasil belajar peserta didik disajikan dalam bentuk angka atau skor dan deskripsi untuk tindak lanjutnya. Hasil penilaian hasil belajar kurikulum 2013 diantaranya yaitu remedial dan pengerjaan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.